Shalom, saya ingin menyapa untuk sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya, Farisa Surya Atmaja yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya sahabat Hope Channel? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, atau merasa banyak pergumulan dalam hidup, khususnya masalah dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar pertanyaan persoalan rumah tangga, dan keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan menjadi narasumber dan seperti biasa akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda dapat saksikan acara ini melalui siaran parabola, Indihome Channel 870, sosial media Hope Channel Indonesia, Facebook dan YouTube, atau Anda juga bisa menyaksikan di website hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store maupun Play Store HP Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah tidak sabar menyapa moderator kita, keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Shalom dan salam sehat, Om Tante. Shalom, salam sehat, Faliska. Iya, Om Tante. Kelihatannya sehat-sehat bahagia ya, Om Tante. Ya, puji Tuhan. Baik. Gimana Faliska, sehat? Iya, puji Tuhan sehat, Om Tante. Amin. Baik, saya serahkan untuk memandu acara ini. Silakan, Om Tante. Baik, terima kasih kepada Falicia Surya Atmaja yang telah membuka acara ini dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan tentunya kita bersuka cita ya, malam ini kita masih boleh bersama-sama melayani di Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan malam ini juga adalah satu topik yang tidak kalah menarik dan dari banyak episode sebelumnya dan menjadi banyak yang diharapkan pemirsa juga ya. Betul. Untuk dibahas karena ini menyangkut mengenai anak-anak kita ya. Iya. Judulnya apa? Permintaan anak tak terucapkan. Permintaan anak yang tak terucapkan. Apa maksud permintaan anak yang tak terucapkan Berarti ini? sebetulnya ada kerinduan hati anak ya. Tapi minta kepada orang tua atau kepada siapa kita nggak tahu ini ya tujuannya. Itu ya. Tapi tidak tersampaikan. Apalagi kalau ayah papanya galak seperti saya, nggak berani kan ngomong kali ya. Dia bercanda, saya baik hati kok pemirsa. Baik, mungkin kita supaya jangan lama-lama, kita akan langsung saja membaca, sebelum kita mulai kita baca ayat temanya. Itu diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur oleh karena satu kesempatan yang indah, kami boleh datang bersama-sama mengikuti acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan kami percaya oleh karena pembahasan yang kami bawakan adalah pembahasan yang rohani, kami yakin Tuhan hadir di tengah acara ini, dan kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati segala jaringan internet, peralatan yang digunakan baik di studio Hope Channel maupun di tempat kami masing-masing, baik di North Carolina maupun yang ada di Bekasi. Biarlah semua jaringan internet dapat berjalan dengan baik. Acara ini dapat berjalan dengan baik hanya untuk kepujian hormat bagi nama saja ya Tuhan. Berkati pendeta dan pendeta Kuntaraf yang akan bawa pembahasan pada malam hari ini. Kami percaya curahan Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian pendeta dan ibu pendeta. Berkati juga pemirsa yang sedang menyaksikan, biarlah pembahasan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat mereka dan buat kami semua. Dan bila ada yang sakit, bila Tuhan sekedar kemurahan-Mu, Tuhan akan menyembuhkan para pemirsa kami yang ada di rumah. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau Tuhan Juru Selamat dan Penuh dosa kami. Amin. Amin. Baik, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang kita akan dengarkan sebentar, ataupun ada persoalan rumah tangga yang Anda inginkan solusinya, jangan segan-segan, silahkan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang berada di rumah mereka di North Carolina, Amerika Serikat.
Shalom pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom, Leo Fitri, pemirsa yang berbahagia. Dimanapun Anda berada. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat malam dari Indonesia. Iya. Betul. Berjumpa kembali dan kami senang karena sudah beberapa puluh episode kita bersama-sama melayani ya pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, puji Tuhan, ini episode ke-98. 68 dan itu semua karena berkat Tuhan tentunya ya. Betul, dan pelajaran-pelajaran yang sangat berguna bagi kita masing-masing ya. Dan kita sudah nggak sabar ini mendengarkan bahasannya. Permintaan anak tak terucapkan. Kami persilahkan. Silakan pendeta dan pendeta. Baik, terima kasih. Sering kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ada sesuatu yang diharapkan oleh anak tetapi mereka tidak ucapkan ya, oleh sebab takut atau segan dan sebagainya, atau mungkin mereka belum mampu untuk mengucapkan. Oke. Baik, kita datang kepada ayat yang sangat penting yang kita telah bacakan tadi ya. Iya. Dalam Kolose 3:21 tadi Leo sudah bacakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi ini memang terutama kepada bapak-bapak ya, karena ibu-ibu lebih soft ya, lebih mempunyai perasaan yang lemah lembut, tapi bapak-bapak kadang-kadang agak strength ya. Jadi dikatakan supaya jangan kita sakiti anak-anak kita. Jadi sering tanpa menyadari bahwa kita sudah menyakiti akan anak-anak itu, tanpa kita sadari. Tetapi mereka tidak ungkapkan itu, dan itulah yang kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, kita tahu bahwa masalah anak-anak masa kini sering adanya apa yang disebut epidemic of inferiority, ya. Jadi rasa rendah diri, ya. Dan rendah diri mungkin saja dia mempunyai IQ yang tinggi, tetapi dia ada emotional quotient yang rendah ya. Jadi susah untuk bergaul ya, untuk mengungkapkan sesuatu dan sebagainya. Mungkin dia pintar tetapi dia mempunyai perasaan rendah diri oleh sebab masalah emosi ini. Dan bukan hanya itu saja, sering orang tua sibuk, terlalu sibuk sampai anak-anak itu nggak rasa nyaman. Saya disayangi orang tua apa enggak? Ini pulang ke rumah baca koran, nggak pernah hidup. Sampai kadang-kadang anak itu spesial merusakkan dia punya mainan supaya dapat perhatian dari papanya yang mungkin hanya duduk terus langsung baca koran, nggak ada perhatikan dia, seolah-olah he's not existing in this world. Jadi itu yang merasa dia tidak aman ya. Jadi akibatnya anak-anak ini merasa bahwa mereka tidak dicintai ya. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang kita dapatkan bahwa oleh sebab dia merasa rendah diri, maka mereka coba untuk meningkatkan nilai diri dengan membuat berbagai macam kenakalan ya. Jadi menarik perhatian. Nah, itulah yang kita akan coba lihat apa yang sebetulnya yang harus kita ketahui, yang ingin sebetulnya yang mereka itu ungkapkan. Nah, kita harus lihat tentang teknik pelatihan dasar ya. Ya, seorang psikolog anak yaitu Dr. Paul Meyer menyampaikan bahwa 85% kepribadian anak terbentuk pada usia 6 tahun. Jadi kita jangan pikir bahwa mereka itu masih kecil, nggak bisa ungkapkan perasaan, tapi disitulah letaknya bentuknya kepribadian dari anak-anak itu. Jadi kita harus perhatikan ini. Mereka tidak bisa sampaikan apa yang mereka tak bisa terungkapkan, tapi kita sebagai orang tua harus menyadarinya. Oke, nah kira-kira apa yang sebetulnya mereka ingin untuk ungkapkan? Oke, apakah itu soal makanan, atau mainan, atau pendidikan, kasih sayang, atau waktu? Iya. Nah, kita masing-masing harus mengetahui ya. Inilah permintaan yang tidak terucapan tersebut. Oke. Yang pertama, cintailah aku dengan sepenuh hatimu. Aduh, anak-anak itu kepengen supaya kita sayang kepada mereka dengan sepenuh hati. Jangan hanya sekedar saja. Kalau anak itu berbuat baik, kalau enggak kita sayangi kepada mereka. Jadi bagaimana mereka bisa merasakan bahwa mereka itu betul-betul dicintai? Ya. Jadi kasih kepada anak harus dikatakan kata-kata ya, I love you ya. Jadi katakan kami artinya
papa atau mama sayang sekali sama ya. Jadi dia rasa dia itu betul disayang ya. Dan kemudian bukan saja dengan kata tapi dengan tindakan kita. Jadi perhatikan kalau umpamanya dia bilang dia mau bicara mau main, kita main sama-sama dia. Apapun pekerjaan kita letakkan dan kemudian kita ambil waktu bersama-sama dengan anak-anak kita. Kasih tunjukkan dengan perhatian ya. Jadi kadang-kadang kita also terlalu sibuk tidak perhatikan apa yang mereka buat ya. Dan satu hal yang sangat menyedihkan sekali, ada anak yang bawa senjata ke rumahnya, ditaruh dia punya gudang, orang tua tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak tahu, dan sampai setelah mereka melakukan penembakan kepada teman-teman sekelasnya ya, maka itu telah menghebohkan. Kami tidak tahu bahwa itu senjata itu sudah beberapa minggu di garasi ya. Hal yang sangat menyedihkan. Itulah yang yang disebut dengan Columbine High School di Colorado. Jadi kita harus menunjukkan perhatian dan kita harus berikan waktu kepada mereka. Jangan anak-anak itu mempunyai waktu lebih banyak dengan teman-temannya. Dan kasih diberikan dengan memberikan waktu kepada mereka. Jadi waktu adalah kehidupan. Kalau kita tidak memberikan waktu, maka itu artinya kita tidak memberikan kehidupan kepada anak. Ya. Jadi tidak ada sesuatu perkara yang lebih penting daripada ini, yaitu pemberian waktu kepada anak-anak. Baik, jadi cintai aku dengan sepenuh hatimu. Nah sekarang kita coba lihat kepada faktor yang lain, Jangan marahi anak di depan orang ramai, ya. Ingat anak-anak itu berharga dan punya harga diri. Saya pernah lihat ada anak yang, dijewer sama dia punya neni. Dia jewer anak itu ya, kupingnya itu. Waduh, sampai besar dia nggak pernah lupa. Untung aja anak ini masih mempunyai perasaan kemanusiaan ya. Jadi waktu neni ini sudah nangis-nangis, ini anak yang sudah dijewer waktu kecil, dia masih mau, oke lah saya kasih duit sama ini neninya yang penjaga dia. Tapi sebenarnya itu dia ingat sampai sudah besar pun dia masih ingat. Jadi kita jangan jangan kita meremehkan anak itu, marah di depan orang. Kalau perlu kita panggil anak itu ke dalam kamar dan kita bicara kepada anak itu apa kesalahannya. Jadi sering sekali ya oleh sebab tindakan yang telah dibuat kepada anak ya, dihukum ataupun dimarah di depan orang lain, merasakan dia punya rendah diri, dan kalau dia sudah merasa rendah diri, kadang-kadang dia tidak mau berusaha lagi untuk sesuatu pengembangan yang lebih baik. Oleh sebab percumalah saya ini begini, apalagi digunakan kata-kata seperti bodoh, kamu tolol ya dan sebagainya, itu membuat dia merasa rendah diri ya, kemudian dia tidak termotivasi lagi untuk berkembang. Jadi hindarkanlah tindakan ini. Kemudian yang berikut adalah jangan bandingkan aku dengan orang lain. Nah ini yang sangat penting. Sering sekali kita bilang, anak-anak yang sebelah sana itu, rumah tangga sebelah sana tetangga kita itu, wah pintar-pintar, kok kamu ini bodoh sekali ya, begini aja kamu tidak bisa, coba lihat sini, itu semua grade-nya itu A. Ingat ya, bakat, talenta dan intelijensia yang berbeda dari satu anak dengan anak yang lain ya. Yang sangat penting bagi orang tua adalah untuk mengarahkan sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. Dalam rumah tangga yang sama, yang satu mungkin suka matematika, yang lain suka bahasa. Jadi biarlah yang suka bahasa itu jangan diforsir ya, jangan dipaksakan dia untuk belajar matematika. Sebab tidak semua orang bisa jadi guru matematika. Ada orang yang bisa menjadi guru untuk misalnya coach sepak bola atau tanding mengenai badminton. Nah itu yang kita harus perhatikan sebagai orang tua, untuk mengarahkan sesuai dengan talentanya, sesuai dengan bakatnya. Jadi kadang-kadang orang tua mau, kamu harus jadi dokter ya, kamu harus jadi dokter ya. Jadi waktu dapatkan kimia angkanya jelek, bodoh sekali ya kamu harus jadi dokter ya. Itu kelihatan seperti memberikan motivasi, tetapi sebetulnya
ia tidak mengarahkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dia bisa sukses tetapi mungkin dalam bidang yang lain. Mungkin dia bisa profesor tetapi mungkin profesor di dalam bahasa dan sebagainya, atau mungkin dia ahli dalam masalah ekonomi. Jadi tidak bisa harus diharapkan bahwa semua itu sesuai dengan profesi daripada yang dikehendaki oleh orang tua. Saya selalu nggak pernah lupa itu, ada satu mahasiswa yang dia 5 tahun di kedokteran untuk tingkat 1, tidak pernah lulus. Terus karena dipaksakan sama orang tuanya, akhirnya dia pindah ke bagian agriculture, dan dalam tempo pertanian. Dalam 5 tahun dia langsung kelar menjadi insinyur. Jadi anak itu tidak suka dia sama kedokteran, dia nggak suka, dia lebih suka kepada tanam-tanaman. Jadi orang tua itu jangan sama sekali membandingkan, biarlah kita mengarahkan sesuai dengan bakat dari anak-anak itu. Oke. Kemudian faktor yang keempat, ayah ibu jangan lupa, aku adalah fotokopimu. Seringkali kan ini kita lihat kesalahan anak sering adalah kesalahan orang tua. Anak ini kok suka bohong ya. Dia lihat, iya, mamanya suka bohong. Jadi kalau mamanya telepon bilang sama orang itu, mama nggak ada di rumah. Padahal mama ada di rumah, cuma tidak mau ngomong sama orang itu. Jadi anak itu kadang-kadang orang itu mau tagih hutang. Jadi anak itu kadang-kadang polos juga, dia bilang mama bilang mama nggak ada di rumah. Nah itu, jadi ingat, kalau kita mau supaya kita punya anak-anak itu jujur, terutama kita sebagai orang tua haruslah menjadi orang tua yang jujur. Sebab kita adalah fotokopi daripada kita. Oke, sebab itu berikanlah teladan yang baik supaya anak Anda mengikuti fotokopi yang baik daripada Anda. Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Nah, sekarang kita coba lihat kepada faktor yang kelima yang menjadi pengharapan anak tetapi tidak terucapkan. Kian hari umurku kian bertambah, maka jangan selalu anggap aku anak kecil. Karena sudah kita lihat kita punya anak itu dari baby, kita selalu rasa anak itu masih tetap kecil, padahal dia sudah besar. Jadi banyak orang tua yang anggap dia perlakukan anak-anaknya seperti anak kecil. Makan dulu ini, makan ini. Wah, jadi anak itu kan rasanya seperti, saya sudah besar kok masih diatur-atur kayak begini. Jadi kadang-kadang ini orang tua lihat anaknya sudah jadi dokter, kemudian sudah menikah, sudah punya anak, tetapi masih juga memperlakukan seperti anak kecil. Nah, ini sama sekali adalah satu kebiasaan yang salah sama sekali. Akibatnya anak itu tidak bertambah dewasa. Dia nggak bisa ambil keputusan karena sudah selalu biasa orang tua yang selalu yang katakan ini dan itu. Saya pernah lihat juga ada satu orang tua, anak sudah besar diikutin terus kan. Ini loh, anaknya sampai kalau kita mau pikir kasihan juga anak ini sudah dewasa, tidak memberikan kesempatan untuk dia berpikir. Kita harus selalu mengajar anak itu untuk memberikan alasan kenapa ini tidak boleh, kenapa ini boleh dan sebagainya. Jadi dia bisa mengambil keputusan itu biarpun kita di luar daripada jangkauan mereka, di luar daripada kehadiran mereka di luar dari misalnya travel lah, mereka itu lagi keluar, mereka masih bisa mengambil keputusan. Kalau enggak, anak ini akan tetap dianggap sebagai anak kecil. Jadi, and that's a no-no. Kita harus percaya kepada anak ini sehingga anak ini menimbulkan rasa dia punya kepercayaan kepada diri yang lebih besar. Kalau selalu bikin seperti anak kecil, anak itu tidak bertumbuh dan memberikan dampak yang negatif. Baik, kita masuk kepada faktor yang keenam. Itu berikan kesempatan tuh anak mencoba, lalu memberitahukan apabila ada kesalahan. Jangan kita membiarkan anak itu seperti tidak tahu apa-apa. Kalau dia mau ini seperti anak kecil ini, dia mau kami punya cucu dia mau bikin scramble egg, terserah, anak bikin scramble egg, dia suka. Dia belajar masak bikin. Dan belum lama ini dia bikin kasih quiche. resep bikin quiche atau satu macam makanan.
Jadi hal yang luar biasa. Ini menunya, dia punya resepnya. Kemudian dia ikuti. Kemudian dia yang mengajarkan omanya. Saya bilang, bagaimana Chelsea? Itu enak sekali waktu Pasca itu Chelsea buat itu quiche ya. Dia bilang, bagaimana? Saya tanya sama dia. Dia bilang ada resep-resep buku untuk anak-anak kecil, ya. Dia bilang ini Oma bikin katanya. Oma ambil foto. Sudah ambil foto biar nanti bisa coba sendiri. Jadi anak itu diberi kesempatan dan dia mempunyai perasaan percaya diri bahwa dia masih, saya bisa masak dan saya bisa share ini sama saya punya Oma untuk cara masaknya. Wah, senang sekali dia. Ini Chelsea baru 9 tahun, ya. Tetapi kita coba ajar anak itu untuk bertanggung jawab, ya. Dan lebih bagus mencoba dan salah daripada anak sama sekali tidak mencoba. Ya. Jadi kalau seandainya dia sudah coba ternyata tidak sempurna, kita dapat mengerti. Tetapi justru kita harus tetap mendorong. Sudah bagus ini, ya, akan dapat lebih bagus lagi kalau percobaan yang kedua dan sebagainya. Ya. Jadi anak dengan kegagalan, kesalahan yang mereka buat, kita bimbing mereka supaya mereka bisa akhirnya menjadi, ya mana tahu nanti kalau dia besar dia bisa menjadi chef, ya. Ya. Jadi kalau gagal bisa bangun kembali. Kemudian satu faktor yang sangat penting adalah jangan ungkit-ungkit kesalahanku. Ya, apa yang terjadi pada tahun yang lalu, ya, dibilang lagi. Kamu tidak pernah dengar. Saya sudah bilang tahun yang lalu begini. Ya. Jadi historical, ya. Tetapi ini sering terjadi kepada suami istri juga. Suami istri juga. Kalau kesalahan suami itu bukan saja yang kali ini disebut yang tahun lalu, yang itu. Jadi anything that's 3 months old, ya. Sesuatu yang lebih daripada 3 bulan itu haruslah sudah berlalu. Itu sudah jadi sejarah. Jadi jangan coba diulang-ulangi, ya, sebab itu adalah memberikan sesuatu perasaan yang minder, kemudian tidak enak, ya, rendah diri dan sebagainya. Itu bukan berlaku juga kepada anak-anak, juga kepada suami istri, kepada siapa aja pun, ya. Biarlah kita melupakan apa kesalahan mereka yang lalu supaya mereka jangan merasa diungkit-ungkit kesalahannya. Jadi kalau ada kesalahan, biarlah dimaafkan dan dilupakan, ya. Tidak usah lagi diungkit-ungkit. Ya. Kemudian kita ingat bahwa kita merindukan agar anak bertumbuh dan makin dewasa. Jadi dan standar kedewasaan adalah dapat mengambil keputusan, ya, secara dewasa. Ya. Jadi anak-anak jangan ini kan seperti di gambar ini, anak-anak itu terus diungkit kesalahan sampai dia akhirnya tutup dia punya kuping, dia tidak mau dengar lagi apa pembicaraan daripada orang tuanya. Perlakukanlah anak dengan dewasa, ya, untuk mengambil keputusan. Termasuk kami selalu tanya, Chelsea dan Caitlin itu baru 7 tahun, ya. Kita akan makan apa nanti sore? Dia kasih tahu menunya. Jadi meminta pendapat mereka, ya. Tetapi kadang-kadang, ya, kalau misalnya itu sesuatu perkara yang tidak baik untuk mereka, kita kasih tahu penjelasan. Ini terlalu karbo, ini terlalu banyak. Jangan terlalu banyak karbo, jangan makan terlalu banyak yang menghasilkan gula, itu tidak baik dan sebagainya. Jadi dia mengerti. Kemudian faktor yang berikut adalah akulah ladang pahalamu. Apa yang dimaksudkan? Kita kan orang itu akan mau mencari pahala. Tetapi apa ladangnya? Anak, ya. Jadi kesuksesan anak adalah pahala daripada orang tua, ya. Sebab itu setiap orang tua harus membimbing agar anaknya sukses sesuai dengan bidangnya, sehingga kelihatan pahala itu. Bukan pahala itu selamanya adalah suatu hadiah, tetapi bisa suatu perkara yang abstrak atau sesuatu yang dicapai, itu memberikan suatu sukacita. Dan ingat, kesuksesan itu adalah sesuatu perkara yang holistik. Jangan hanya dia sukses, dia punya intelligence, ya, tapi dia tidak mempunyai EQ yang rendah. Jadi holistik, ya, secara fisik, ya. Artinya tubuh sehat, makanya kita ajak anak-anak ini untuk olahraga, mereka ikut gimnastik dan sebagainya. Kemudian juga di dalam intelligence, intelligence, ya. Review, dia punya matematika, kemudian dia punya spelling apa semuanya dalam bahasa. Kemudian juga di dalam bidang keterampilan, ya. Kemudian berbagai macam hal. Jadi biarlah sukses itu bukan hanya satu bidang, tetapi secara
holistik. Ya, jadi sosialnya juga yang paling penting harus dia orang seimbang ya, dia punya kesuksesannya, perkembangannya. Ya, bisa belajar untuk memberi kepada orang yang miskin dan sebagainya. Kemudian sampai kepada masalah kerohanian, itu satu dasar yang sangat kuat sekali. Ya. Ajar mereka untuk menghafalkan ayat Alkitab dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian nomor 9. Jangan marah aku dengan mengatakan hal-hal buruk. Bukankah apa yang keluar dari mulut sebagai orang tua ialah doa bagiku? Wah, kadang-kadang kasihan anak ini ya. Dalam keadaan emosi, orang tua bisa nyumpahin anaknya. Lupa bahwa itu akan terjadi kepada anak itu. Itu sebab apa yang keluar dari orang tuanya mulut itu bisa juga sebagai sumpah kepada anak itu. Sumpah dan menimbulkan sesuatu perkara yang dapat terjadi. Memang kamu ini bodoh, ya kamu tidak akan berhasil ya. Dan betul-betul anak itu tidak berhasil. Anak itu tidak berhasil oleh sebab dia pikir, buat apa saya berusaha ya. Memang saya sudah bilang bodoh. Saya sudah bilang bodoh, ya tidak akan berhasil saya. Ya. Jadi kata-kata orang tua biar suatu perkara yang bersifat positif, ya, bukan mengatakan satu perkara yang buruk, tetapi ya sesuatu perkara yang positif. Oh, coba dulu ini ya, coba ya, kamu masih bisa, ya, kamu bisa. Coba lihat, oh ini sudah lebih bagus ini ya. Jadi kita lihat, coba berikan bimbingan kepada anak-anak, memberikan motivasi yang bisa memajukan. Ya, dalam banyak hal ya, apakah itu termasuk di dalam soal memasak, apakah itu di dalam soal main piano, apakah itu di dalam soal matematika atau spelling ya. Jadi kalau misalnya dapatkan angka 80 ya, masa hanya 80, kalau saya dulu selalu 100. Jadi anak itu tidak pernah merasa dia dihargai ya, dia selalu dimarah-marahin aja apapun keadaannya. Ada satu buku yang ditulis seorang nama Carol Leslie, judulnya adalah Never Good Enough. Tidak pernah menjadi tidak pernah cukup baik. Jangan kita berpikir demikian. Biarlah kita memberikan motivasi dengan apa yang dicapai. Oh, ini bagus kan 80. Pasti banyak juga orang yang tidak mencapai 80. Ya, ayolah belajar terus ya supaya tetap 80 atau bisa 90 sampai 100 ya. Jadi katakanlah dengan hal yang positif. Ya. Saya tidak pernah lupa mengenai teman saya pernah mengatakan ya, bahwa ada satu anak, dia tidak dapat 100. Wah, bapaknya marah sama dia. Akhirnya dia masuk di garasi, dia hidupkan mobilnya, kemudian dapat carbon monoxide poisoning ya. Jadi keracunan dari carbon monoxide. Waktu datang itu terus langsung dibawa lari ke rumah sakit, tapi sampai sekarang menjadi living vegetable. Jadi sama sekali itu adalah satu perkara yang ya kita mengharapkan yang terbaik, tapi kalau dia tidak capai yang terbaik, kita masih tetap hargai dia ya. Lihatlah yang positif dari anak itu supaya jangan dalam keadaan yang terburuk sekalipun pasti ada positifnya, dan itulah yang kita harus konsentrate supaya anak itu makin hari makin lebih baik ya. Dan kalaupun dia sudah baik ya, seperti barusan ini katanya, ini Chelsea katanya, cucu kata, Oma, do you know how much I score in mathematics, katanya, dalam math, matematika ya. Jadi saya bilang, barangkali 98%, saya bilang. No, Oma, 100%. Wah, puji Tuhan. Jadi kita bilang, ya, tapi kita harus berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita akal budi. Jadi pada saat yang sama mereka mencapai pencapaian yang tinggi, kita juga harus memberikan kepada mereka nasihat bahwa semua itu adalah karena berkat dari Tuhan. Ya. Jadi dengan demikian maka anak itu mulai belajar untuk bersyukur dari masa anak-anak mereka. Jadi itu hal yang sangat penting. Kemudian nomor 10, jangan melarangku hanya dengan mengatakan jangan. Tetapi berikan penjelasan kenapa aku tidak boleh melakukan sesuatu. Ini yang sangat penting, sebab explanation itu perlu. Penjelasan perlu. Kalau enggak, di luar kita seperti ada orang bilang, wah, dia di luar bapak mamanya sudah seperti kuda terlepas kandang. Jadi tidak ngerti kenapa dia harus berbuat begini, kenapa dia harus begini. Selama ini secara militer ya, secara ini, dia boleh ini, dia boleh ini. Tapi tidak diterangkan. Tapi kalau kita bilang, kalau kamu berbuat begini, kamu makan begini, akibatnya kamu akan
mendapat penyakit begini. Jadi anak itu sudah mengerti, ya, dia sudah mengerti dan dia harus di luar orang tuanya pun dia mempunyai tindakan yang tetap yang sama. Jadi kalau misalnya jangan merokok, ya kenapa jangan merokok? Kita tahu bahwa ini akibatnya. Inilah akibat-akibat yang terjadi. Coba lihatlah begitu banyak orang yang mati ya dalam usia muda oleh sebab kanker paru-paru atau emfisema dan sebagainya. Jadi harus dijelaskan kenapa kemudian kita harus siapkan anak-anak ini sebelum menghadapi berbagai macam bujukan daripada temannya. Ya. Jadi sebab ada masa yang disebut peer pressure ya. Kita sudah pernah bahas itu mengenai peer pressure reversal ya. Bagaimana anak-anak biarpun mereka sudah bertumbuh secara besar ya, tapi sudah dikasih tahu apa mereka tetap karena supaya mau diterima oleh teman-temannya, maka temannya mengajak mereka untuk membuat sesuatu yang jelek. Mereka kadang-kadang juga terikut. Tapi kalau anak-anak itu tahu bahwa itu, kenapa dia tidak harus berbuat itu, dia bagaimanapun akan tetap teguh. Ya, jadi kita harus membentuk tabiat yang kuat ya. Dan untuk itu mereka harus tahu alasan kenapa mereka itu tidak melakukan hal itu. Ya. Alasan. Baik, kemudian kita coba lihat ya faktor yang ke-11 ya. Tolong ya ayah dan ibu, jangan rusak mentalku dan pemikiranku dengan selalu kau bentak-bentak aku setiap hari. Setiap hari bicara kasar-kasar, setiap hari berbicara dibentak-bentakin. Itu anak itu ada rasanya penuh, jenuh dengan bentak-bentaknya. Dan akibatnya kita sedang membentuk anak yang suka membentak. Jadi dia pergi ke sekolah, dia juga membentak temannya, dia membentak kepada gurunya, dan sebagainya. Sampai akhirnya dikeluarkan dan sebagainya. Jadi itu soal membentak adalah satu perkara yang harus dihindarkan. Jadi kadang-kadang anak itu merasa bahwa itulah jalan keluar supaya kemauannya itu dapat dipenuhi, yaitu membentak. Ya. Jadi kalau mereka menurut oleh sebab takut, bukan oleh sebab dia tahu bahwa itu adalah hal yang salah, yang harus dihindarkan. Jadi kembali hindarkanlah akan pembentakan kepada anak-anak. Baik, nomor 12. Jangan menyeret aku ke dalam masalahmu yang tidak ada kaitannya denganku. Kau marah sama yang lain, aku imbasnya. Jadi ada displacement ya. Kadang-kadang entah papa atau mama di kantor ya dimarahin oleh bosnya, sampai ke rumah sama bosnya dia kan nggak bisa bikin apa-apa ya, sudah dimarahin dia diamnya, tapi sampai di rumah dia adakan displacement ya, dia marah kepada anaknya, kucingnya dia tendanglah semuanya. Itu jadi anak-anak jadi kambing hitam sebab masalah orang tua. Jadi mereka merasa punya perasaan yang tidak adil. Ya. Dan kalau mungkin anak juga melakukan suatu kesalahan, tetapi anak itu dihukum dengan lebih besar daripada seharusnya. Dan ini memberikan sesuatu hal yang sangat buruk sekali. Tanpa terasa kita sedang membentuk jiwa yang dendam. Jadi kadang-kadang kita dapatkan berita, kenapa anak saya tidak mau berkunjung kepada saya? Sesudah anak-anak itu sudah besar, sudah menikah, kenapa mereka tidak pernah membantu saya dan sebagainya? Kadang-kadang kita lupa apa yang terjadi masa lalu. Kita sudah terlalu kejam kepada mereka sehingga dikatakan, bayangkan di sini ada yang bilang katanya sudah masukkan orang tuanya di rumah jompo. Dia bilang, ini tolonglah perhatikan dia, tidak pernah dikunjungi. Sedangkan teman-teman yang lain selalu dikunjungi. Dia bilang, kasih tahu aja saya kalau dia sudah meninggal. Waduh, dalam hati saya, ini betul-betul dendamnya itu nggak habis ya, sebab melihat orang tuanya begitu kejam selalu pada saat masih kecil, masih muda. Kemudian faktor yang berikut ialah ke-13. Aku ingin kau sayangi dan cintai karena engkaulah yang ada dalam kehidupanku dan masa depanku. Ingat bahwa kesuksesan anak banyak tergantung kepada kasih sayang orang tua. Love supersedes everything ya. Ingat 3 hal
yang membuat anak-anak itu bahagia. 3A, 3A ya, Ya. dalam bahasa Inggris, Ya. acceptance, affection, dan achievement ya. Yang pertama adalah dia harus merasa bahwa dia diterima, walaupun dia sumbing sekalipun ataupun bisa hidungnya pesek seperti saya. Ya. Oke. Atau mata Jadi, juling, atau ya. mata juling tetap harus dikasih Ya. accept bahwa dia tetap dicintai ya. Ya. Adanya affection, yaitu kasih sayang dalam keluarga. Ya. Kemudian ya, untuk setiap Achievement setiap Ya. apa yang mereka yang dia capai. kita harus memberikan encouragement. Ya. Ya. Sebab achievement itu adalah ya, hal yang ikut menolong bagi seseorang untuk merasa senang dan berbahagia. Ya. Baik. Nah, inilah hal-hal yang sangat penting yang kita telah pelajari ya. Dan kita harapkan bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bahagia dengan anak-anak yang dapat berkembang dengan baik ya, secara fisik, mental, dan rohani, dan segala sesuatu boleh berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara untuk pembahasan yang telah dibawakan pada malam ini. Ini banyak tips yang diberikan ya. Betul. Dan ini satu pelajaran yang sangat bermanfaat, kita yakin ya, bukan hanya untuk para pemirsa yang di rumah, juga kepada kita juga yang menjadi host ya pada acara Obsesi Hati. Bagaimana banyak teknik pelatihan, bahkan ya masalah-masalah anak-anak, keinginan anak-anak yang sebenarnya kita bisa tahu kalau kita mengikuti pembahasan pada malam hari ini ya. Tapi diingatkan sebelumnya kepada para pemirsa, jika kalau punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga boleh menulis di kolom chat dari akun media sosial pada Hope Channel, baik melalui YouTube ataupun juga Facebook. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, langit dan bumi
Saat ini telah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang akan kita bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Buntaraf. Kami akan bacakan pertanyaan yang pertama ya, Pendeta dan Ibu. Malam Pendeta, metode membandingkan menurut saya ada baiknya untuk memacu anak agar termotivasi tanpa melecehkan anak itu. Karena ada fakta yang bisa mereka lihat. Bagaimana tanggapan Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya, silakan. Baik, memang ini sering sekali digunakan oleh banyak orang. Untuk motivasi Untuk katanya. memberikan motivasi dibandingkan dengan anak yang lain dan sebagainya, ya. Namun ada dampak negatifnya, ya. Kalau kebetulan memang dia tidak mempunyai bakat untuk itu, ya. Maka akibatnya akan bagaimana? Anak ini akan menjadi rendah diri, ya, menjadi rendah diri. Nah, kalau Anda mau bandingkan, ya, jangan dengan anak yang kira-kira satu usia atau dengan saudara ataupun dengan temannya, ya, tetapi bandingkan dengan orang yang sudah sangat sukses sekali. Misalnya ya, saya ambil contoh, ada anak yang dalam usia 6 tahun sudah pintar sekali main piano luar biasa, ya. Ya, sudah pintar sekali main piano umur 6 tahun, ya. Nah, ya, kami tidak tunjukkan itu kepada cucu kami. Itu prodigy, ya. Prodigy. Tetapi apa namanya ditunjukkan kepada orang yang sudah sangat dewasa, ya. Jadi lihatlah kalau misalnya ya selalu latihan dan sebagainya akan seperti orang sana, ya. Tetapi tidak sebanding dengan dia, artinya tidak seusia. Jadi kalau misalnya saat usia kemudian ternyata dia sudah sangat bagus padahal kita punya anak atau cucu itu tidak seperti itu, ya, maka itu bisa menimbulkan rasa rendah diri. Ya, rendah diri. Saya walaupun bagaimanapun tidak bisa begitu, ya. Jadi perasaan rendah diri memberikan dampak-dampak negatif yang lain, ya. Itu sebabnya kalau mau coba bandingkan, biarlah sesuatu perkara yang tidak selevel. Oke, tidak selevel, tetapi tunjukkan bagaimana suksesnya orang dan katakan Chelsea, ya, you can be like him. Ya, jadi begitu, ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Saya akan langsung saja masuk ke pertanyaan yang berikut dari seorang bapak ini. Pertanyaannya, bagaimana solusi bila sering dilihat anak-anak adanya perbedaan suami istri dalam berbagai hal terkait kehidupan anak-anak? Oh, mungkin perbedaan pendapat maksudnya mungkin ya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, ini adalah satu perkara yang harus dihindarkan, ya. Untuk bertengkar di depan anak-anak. Berbeda pendapat umum, tetapi tidak perlu menunjukkan suatu pertengkaran di depan orang tua. Di depan anak-anak. Artinya di depan anak-anak. Ya. Jadi pernah kita membahas dalam salah satu pembahasan kita, kalau misalnya akan merundingkan sesuatu, biarlah merundingkan di kamar tersendiri, ya, diskusi, ya, untuk menangani akan masalah suatu pemecahan masalah, ataukah adanya perbedaan pandangan, ya. Sebab kalau seandainya kita memberikan artinya bertengkar di depan anak, apalagi menunjukkan sesuatu, ya, bukan hanya perbedaan tetapi menimbulkan suatu pertengkaran, maka itu dampaknya sangat negatif kepada anak. Apalagi kalau itu berbicara mengenai masalah disiplin anak, ya. Jadi sang bapak katakan enggak apa-apa, ibu katakan oh itu ini tidak bisa, tidak boleh, ya. Anak ini sudah mulai bingung mau ikut mana. Jadi kalau setiap ada masalah dia akan selalu datang kepada yang akan membela dia, ya. Jadi dianggap bahwa sang bapak misalnya tidak mencintai dia, ya, bapaknya selalu menyalahkan, tetapi ibunya selalu membela. Itu mengganggu pertumbuhan kejiwaan daripada anak tersebut, ya. Jadi kalau Anda mau merundingkan sesuatu, biarlah di belakang dari anak-anak, ya, tidak perlu di depan anak. Baik, terima kasih untuk solusinya ya, Pendeta dan Ibu. Dan memang tidak baik juga sih, ya. Betul. Ya. Karena memang ya anak-anak akan menilai, ya, dan akan meniru hal. Betul.
Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pendeta, saya merasa orang tua saya itu nggak bisa menerima kalau di zaman sekarang suara anak itu sangat penting didengar. Setiap saya ingin menyampaikan kesalahan atau unek-unek hati saya, setiap ada perkataan mereka yang menyakitkan atau tidak satu pikiran dengan saya, mereka selalu menganggap saya ini anak yang suka melawan. Saya memilih untuk diam, tapi itu pun mereka dorong saya untuk jujur dengan perasaan saya. Tapi ketika saya ungkapkan, mereka nggak terima. Saya sakit hati dengan perlakuan mereka. Mohon bantuannya, pendeta. Ibaratnya diam salah, ngomong salah ini. Silakan pendeta. Diam salah, ngomong salah, betul. Oke. Ini komunikasinya harus lancar, satu perkara yang sangat sedih memang, menyedihkan dan sering terjadi ya, oleh sebab orang tua menganggap anak itu masih anak kecil ya. Nah, untuk itu ya saya rasa harus ada satu keterbukaan ya, kemudian melihat ya, pandangan itu harus dijelaskan mengapa demikian. Ya. Jadi misalnya kadang-kadang kita ambil contoh aja mengenai masalah komputer misalnya. Kalau misalnya orang tua kata, oh ini harus begini, ya kita sebutlah mau beli komputer, mau membeli komputer, ya. Sang bapak mau katakan inilah yang terbaik. Kemudian anak katakan ya itu ada permasalahan dengan komputer itu. Jadi mungkin ini lebih baik dan harus diberikan reasonnya. Alasannya kenapa? Sebab ini dia punya memory lebih kuat, kemudian dia punya gambar bisa lebih jelas, mempunyai hal-hal ini mungkin lebih mahal sedikit, tetapi dia bisa bertahan lebih lama. Jadi terbuka, ya, namun harus ada satu penjelasan ya sedemikian rupa yang bisa membuka pikiran daripada orang tua dan tetap Anda menghormati padanya. Papa memang benar menurut pandangan Papa, ya. Tetapi kita harus tinjau juga dari segi yang lain, ya. Sesuai dengan pergerakan zaman sekarang ini. Jadi dengan tidak perlu suara keras, tetapi dengan suara yang merendah, ya. Tetapi Anda memberikan poin-poin penting. Mengapa pandangan Anda itu dirasa lebih benar daripada pandangan bapak orang tua. Jadi lagi-lagi prinsipnya adalah prinsip komunikasi I statement. Jadi anak ini yang merasa bahwa orang tuanya tidak mau dengar kepada dia katakan, papa, mama, saya merasa sangat sedih karena saya punya pendapat ini enggak. Jadi dikata I statement dan orang tua tidak bisa mengatakan apa-apa kalau dia bilang I feel disappointed. Saya merasa kecewa. Kenapa ini nggak bisa diterima? Jadi dengan menggunakan I statement kita bisa menyatakan kekecewaan kita bisa menyatakan perasaan kita meskipun perasaan itu tidak sesuai dengan apa yang orang tua pikirkan. Mudah-mudahan ini akan menolong anak yang bertanya ini untuk supaya dapat menyampaikan perasaannya kepada orang tua. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Mudah-mudahan solusi orang muda ini terjawab ya. Kasihan ya. Hidupnya dilematis, beban hidupnya berat itu. Ngomong salah, diam salah. Oke lah. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut. Apa langkah yang tepat sebagai pihak ketiga saat saya melihat ada orang tua yang selalu membandingkan anaknya, mengajari anak dengan kemauan orang tua tersebut, namun sejatinya anak itu stres, tidak semangat dan sering menangis karena yang ia lakukan bukan yang ia inginkan. Yang ia lakukan bukan yang ia inginkan. Di lain sisi orang tua tersebut merasa bahwa tindakan mereka adalah yang paling benar. Ini ada orang luar yang melihat di satu keluarga. Ibu, silakan. Ya, kalau ini adalah orang luar, ya Anda bicara dari hati ke hati. Ya. Berdiskusi sama orang tuanya. Diskusi kepada orang yang mempunyai pandangan yang demikian, ya.
apalagi kalau itu adalah teman ya atau mungkin saudara ya, maka Anda bicara dari hati ke hati ya. Jadi sebutkan bahwa kita semua mau anak-anak kita sukses. Ya. Kita mau anak-anak kita akan berhasil. Jadi bagaimana keberhasilan anak ya. Kemudian Anda katakan bahwa ada anak-anak itu berbeda ya dengan suasana dan pengharapan daripada orang tua. Ya. Sambil contoh, anak saya ya, saya senang kalau anak saya mau bisa jadi pendeta. Ya. Kemudian Kathleen mau anak kami yang laki-laki ya jadi dokter. Kalau memang anak yang perempuan memang dari kecil mau jadi dokter, akhirnya jadi dokter. Tetapi Kathleen mau kalau bisa Andrew jadi dokter. Ya. Saya ya mau anak saya Andrew jadi pendeta. Dia ada bakat untuk jadi pendeta. Ngomongnya bagus. Ngomongnya. Kemudian namun kami tidak bisa mau memaksakan. Ya. Jadi Andrew bagaimana? Dia tidak rasa ada panggilan untuk jadi pendeta. Kemudian jadi dokter ya, satu waktu dapatkan kimia B. Oh, itu artinya saya tidak perlu jadi dokter ya. Tapi dia punya komputer bagus sekali dan bidang. Akhirnya oke, kalau Andrew punya kerinduan untuk tetap mendalami dalam information system dan sebagainya, ya teruskan. Oke. Jadi memberikan pilihan kepada anak tersebut. Nah, itulah yang Anda bisa katakan kepada teman, kita harus memberikan pada pilihan kepada anak sesuai dengan bakatnya dan dia punya kesenangan dan sebagainya. Andrew senang sekali dengan komputer dan sebagainya. Suka sekali dia. Dan apa akibatnya? Dalam waktu yang sangat muda dia bisa membuat itu program accounting software yang dipakai di seluruh dunia sekarang ini ya, dan juga membership software yang dipakai di seluruh dunia ya. Walaupun dia meninggal dalam usia muda, dia rasa bahwa dia telah mencapai sesuatu apa yang diharapkan. Jadi perlu memberikan kebebasan sesuai dengan bakat dan keinginan daripada anak ya. Selama itu adalah salah satu perkara yang kita sebutlah halal, yang baik, yang membantu pekerjaan Tuhan. Lain kalau misalnya keinginan anak itu adalah untuk merokok, itu kita sudah tahu ya, itu harus direktif, dia punya bimbingan bahwa itu tidak tepat. Tetapi kalau misalnya sesuatu keinginan yang dapat membawa perkembangan yang sangat positif kepada anak tersebut, maka kita harus sampaikan itu. Jadi itulah yang Anda sebagai orang ketiga bisa sampaikan kepada orang tuanya. Apalagi melihat anak ini sudah stres, tidak semangat dan sering menangis. Ini bisa menyebabkan depression ya, dan akan lebih susah lagi mengatasinya. Semoga orang yang ketiga yang melihat pihak yang ketiga ini bisa benar-benar menyampaikan dari hati ke orang tuanya, supaya dia bisa melihat bahwa tindakan mereka membandingkan anak-anak ini adalah suatu tindakan yang tidak sehat. Mungkin saya bisa berikan contoh dan Anda bisa berikan contoh kepada orang ini, kepada teman Anda itu yang coba memaksakan dia punya kemauan. Ada satu orang tua dari Jakarta yang mau anaknya itu jadi dokter. Ya. Anak itu tidak mau, tetapi dia paksa jadi dokter. Akhirnya betul anak itu menurut jadi dokter hanya untuk memenuhi kemauan orang tuanya. Pada saat penamatan sesudah ini tamat jadi dokter ya, ini di Australia ya, pada orang Indonesia, kemudian diberikan itu ijazah kepada orang tuanya, kemudian dia kata saya mau jadi biarawati. Ya. Jadi biarawati. Iya. Ya. Jadi dia tinggal jadi suster, tidak mau dia merit dan tidak, tapi dia memenuhi kemauan daripada orang tuanya. Jadi sebab anak ini ya stres, jadi dia ikuti saja kemauan orang tua, tetapi bukan kemauan dia untuk jadi dokter. Ya. Nah, Anda bisa sampaikan ini kepada orang tua bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mau memaksakan sesuatu hal yang menimbulkan anak itu stres. Iya. Oh, banyak, ada teman saya juga, dia paksakan orang tua menjadi dokter. Ya, dia tamat dokter, nah ini ijazahnya papa mama. Tapi saya nggak suka, saya mau jadi businessman.
Jadi dia jadi businessman. Jadi dia punya ijazah itu dikasih tunjuk sama orang tua. Bukan saya orang bodoh, saya bisa tamat juga jadi dokter. Ada juga yang dipaksakan orang tuanya jadi lawyer. Oke, betul-betul dia jadi lawyer. Dokter di dalam law. Lawyer. Jadi dia kasih kepada orang tuanya ini dia punya ijazah. Tapi dia bilang saya nggak suka itu, saya lebih suka komputer. Jadi dia main komputer. Komputer, kemudian dia dalam bidang marketing dengan pakai dia punya komputer. Jadi sama sekali orang tua tidak boleh memaksakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterangkan. Kalau enggak, masih untung ini dia serahkan dia punya ijazah dan dia jadiin. Tapi kalau dia sempat stres, kan kasihan anak ini. Jadi ingatlah itu, sebab masing-masing anak mempunyai bakat. Dan biarlah kita sebagai orang tua menyalurkan strength daripada anak ini, bakatnya itu, supaya mereka bisa merasa puas dengan pencapaiannya. Wah, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan pengalamannya berikan. Ya kita terus terang saya jadi teringat ya, memang waktu anak kita yang paling tua Felix mau ambil kuliah, kan terkenal sekali dengan jurusan accounting toh. Jadi saya bilang ya papa mama sih sebenarnya terserah, cuman accounting itu tamatannya banyak sekali bang. Saya bilang kalau abang boleh ambil jurusan yang lain atau IT ya terserah abang sih. Kami tidak paksa, tapi puji Tuhan anak itu mau menurut sih ya. Kita istilahnya mengarahkan ya. Tapi tergantung si anak. Kita mau puji Tuhan yang kita senang dia mau menerima masukan lah dari kita tidak paksa, tapi puji Tuhan dia nerima dan dia enjoy sih sekali. Puji Tuhan dia memang ini anak ini kita nggak boleh paksakan. Saya setuju sekali itu. Pengalaman yang diberikan juga sangat luar biasa. Kasihan lah kalau anak sampai stres ya. Amin. Anak stres itu yang kita jadi susah. Bukan begitu, nanti anak ini ya wah jadi psikose pula, kan kita sedih jadinya orang tua. Betul. Sebab ada konflik of interest ya jadinya. Bagus. Jadi Felix sekarang ambil apa? IT. Ambil IT. Oh, bagus. Puji Tuhan. Baik. Bagus. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Secara tidak sadar, saya kadang-kadang melakukan yang orang tua saya lakukan kepada anak saya. Apa solusi terhadap tindakan saya ini? Saya benar-benar serius untuk melakukan yang terbaik bagi anak saya. Namun cara saya mendidik, walau sudah mulai ada perubahan, terkadang masih ada tendensi meniru gaya orang tua saya. Terima kasih. Ya, ini sering terjadi nih. Silakan Pendeta. Iya, jadi memang ini adalah satu perkara yang sangat umum ya. Oleh sebab ya kita terbawa dari orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita pakai cemeti ya, maka kita juga pakai cemeti ya. Namun sesudah kita lihat bahwa penggunaan cemeti itu menimbulkan anak itu menurut oleh sebab takut dipukul, maka kita sekarang harus berpikir ya mana hal yang terbaik. Jadi untuk para orang tua bisa belajar dari berbagai macam buku-buku ya yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak. Ya, bagaimana anak-anak itu dapat meningkat ya bertumbuh dengan baik, bagaimana memotivasi mereka dan sebagainya dengan tidak perlu harus menggunakan memukul. Oke. Misalnya kalau anak itu nakal, bagaimana caranya untuk menangani? Yang sekarang umumnya dipakai adalah time out. Jadi dia punya privilege yang diambil, ya walaupun hanya 1-2 menit saja, ya, tetapi itu anak itu menyadari bahwa dia bersalah. Kemudian bagaimana kalau sesudah dia dapat mendapatkan hukuman itu time out, di mana anak itu harus misalnya dipeluk, berdoa bersama-sama, minta dia untuk berdoa misalnya. Jadi cara yang baik saya percaya adalah untuk coba belajar lebih banyak ya untuk melakukan sesuatu yang terbaik ya. Melihat kepada tulisan daripada Roh Nubuat ya, atau ini obsesi hati ini adalah 98 episode. Jadi ada juga pembahasan tentang pendidikan anak-anak yang lalu ya, yang mungkin dapat menolong Anda juga ya. Sebab kita ada
Banyak pembahasan. Banyak pembahasan yang ada hubungannya, tetapi bukan persis sama seperti yang kita bahas sekarang ini. Jadi dengan banyak belajar ya dan banyak doa, maka Anda bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak Anda. Ya, ingatlah, orang tua bukanlah orang yang sempurna. Jadi banyak juga kesalahannya. Kita juga nggak sempurna, kita banyak kesalahan. Tapi biarlah sebagai anak kita ambil yang positifnya dari orang tua kita. Yang positifnya itu yang kita teruskan. Tapi yang negatifnya, yang tidak sempurna itu, biarlah kita ambil dari, ya mungkin dari pelajaran dari pembahasan ya obsesi hati, atau pembahasan daripada training anak lain, dan baca buku-buku yang lain. Kemudian satu poin yang sangat penting, tidak usah segan untuk minta maaf kepada anak walaupun kalau kita sudah salah. Ya. Dan ini saya ingat, ini Kathleen baru 3 hari yang lalu ya, dia minta maaf sama cucu. Karena dia bilang begini, Oma, Mommy said that I can watch TV while have finished my homework. Mama bilang bahwa saya bisa nonton ya, karena sudah selesai saya punya pekerjaan rumah. Tapi saya katakan, oh mama nggak pernah bilang sama saya kayak gitu. Jadi dia bilang, bagaimana mama kan masih kerja jadi ini. Dia bilang, no, lebih bagus kamu kerjakan yang lain. Jadi sampai dia pulang ke rumah, saya bilang, boleh dia nonton. Oh ya, sorry mami, saya lupa kasih tahu. Jadi saya pergi bilang sama Chelsea, Oma wants to apologize to you. Minta maaf, Oma sudah bilang begitu. Oma nggak tahu gitu. Oh, terus dia pun rasa, wah enak juga ya, omanya minta maaf sama dia karena dia itu. Terus saya bilang, okay, now you can watch apa, mau watch music atau apa terserah. TV itu pun kita sudah kontrol ya, itu programnya adalah program yang mengandung unsur pendidikan. Jadi saya bilang, jadi kita izinkan, tetapi kita tidak izinkan oleh sebab tidak ada signal daripada orang tua. Sebab ini opa dan oma tidak boleh berbeda dengan orang tua. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting. Ya. Apalagi suami istri tidak boleh berbeda. Sedangkan oma dan opa tidak boleh berbeda dengan papi dan mami dalam pendidikan anak. Sebab nanti mereka jadi bingung. Tapi pada saat yang sama, karena dia merasa, wah, karena orang tua pun masih, oma opa juga masih bisa bilang maaf, minta maaf sama saya. Dia merasa dirinya, wah, dipercaya. Jadi akhirnya dia, okay, now you can watch. Jadi dia bisa watch. Dan itu tindakan mengajar anak juga untuk belajar untuk minta maaf atau untuk memaafkan. Kepada orang lain. Mudah-mudahan ini akan menolong. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan berikut. Apa yang harus saya lakukan jika kehendak orang tua ada yang tidak saya lakukan? Lalu saya disebut sebagai anak durhaka, meskipun saya tahu kadang orang tua tidak serius mengatakan ini. Tapi perkataan ini mengganggu saya. Oh, orang tua harus hati-hati ya berbicara. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Hati-hati untuk bilang anak durhaka, itu seperti nyumpain anaknya. Oke. Jadi ini adalah kata yang harus dihindarkan. Ya. Tetapi Anda sebagai anak harus mengerti, ya kadang-kadang orang tua kan kurang pendidikan. Ya, Anda akan dapat lebih berpendidikan daripada orang tua sendiri. Ya, jadi kalau kata durhaka mungkin maksudnya adalah untuk tujuan baik, ya. Jadi ada istilah ini orang-orang Tionghoa kalau menulis kata ai, ya, cinta, ya, itu terdiri dari 2 kata, satu adalah terima, satu lagi hati, ya. Jadi cinta itu menerima hatinya. Jadi walaupun kata-kata itu demikian, ya, Anda dapat berpikir secara positif bahwa tujuannya baik oleh sebab dia sayang kepada Anda, ya, sampai mengatakan demikian. Jadi maka Anda tunjukkan, ya, bahwa Anda bukanlah anak yang durhaka, ya, tetapi Anda yang tetap hormat kepada orang tua, dan orang tua akan menyadari bahwa Anda adalah seorang anak yang bukannya durhaka tetapi memberikan perhatian kepada orang tua, ya. Jadi apa yang Anda buat
belilah sesuatu, beli kue, kasih sama orang tua. Jadi orang tua kata, oh ini tidak durhaka, ini anak ini baik-baik kok. Jadi dia tidak akan bilang lagi Anda sebagai anak durhaka. Ya, semoga ini communication lagi-lagi komunikasi itu adalah sumber yang dasar daripada kebahagiaan keluarga. Jadi biar anak ini bisa communicate juga kepada bapaknya dengan cara tersendiri. Baik, Bilang aja, saya sangat kecewa kalau saya dibilang durhaka. Tapi saya bukan durhaka. Iya, bilang ya, Ma atau Papa, ya saya tidak durhaka. Saya sayang sama Mama. Ya, ini kuenya, Ma. Supaya bisa diambil ya, bisa diambil dengan dia lihat kelakuannya tidak begitu. Terima kasih Pendeta Daniku untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Orang tua adalah wakil Tuhan. Tentu paradigma ini yang akan menjadi tembok besar untuk keluar dari sistem old parenting yang terkesan keras dan kaku. Apa langkah yang harus diambil terhadap pemahaman ini? Silakan Pendeta Nadiku. Sampai sekarang ya orang tua tetap jadi wakil Tuhan. Ya. Artinya ya, yang paling pertama anak itu belajar tentang Tuhan adalah dari orang tua. Jadi dengan dasar ini maka orang tua harus lebih berhati-hati, jangan sampai ya memberikan gambaran yang salah kepada orang tua. Gambaran yang salah. Ya. Jadi ada seorang yang belajar Alkitab kemudian dikatakan ya Tuhan itu adalah seperti Bapak kita. Ya di dunia ini ya yang mencintai kita, tetapi bapaknya tidak sayang sama dia, selalu pukul dan sebagainya. Oh, kalau Tuhan itu seperti bapak kita, saya tidak mau ya. Jadi tidak mau jadi orang Kristen sebab ya bapaknya adalah orang yang kejam. Ya. Nah, bapak yang selalu pukul sama mamanya, pukul sama dia. Kalau begitu ya saya tidak mau percaya kepada Tuhan seperti bapak saya. Nah, kita harus berhati-hati. Jadi sebagai orang tua ya yang kenal akan Tuhan harus belajar untuk berubah. Jadi generasi daripada orang tua yang mempunyai paradigma yang salah itu ya biarlah itu dapat berubah mendalam generasi Anda ya saat Anda menjadi orang tua ya. Jadi Anda menunjukkan bahwa Anda tetap wakil Tuhan kepada anak-anak, namun dalam arti yang sangat positif sebab anak dapat mengenal Tuhan melalui hidup Anda. Ya. Jadi Anda tunjukkan kasih sayang yang dapat siap untuk mengampuni ya. Dan walaupun anak ini misalnya nakal, Anda tetap kasihi. Ya. Walaupun tindakannya salah dan tindakan salah itu yang harus mendapatkan misalnya time out ataupun disiplin ya. Namun dengan cara yang penuh dan kasih. Jadi ini kita yang pertanyaannya apakah langkah yang harus diambil terhadap pemahaman ini? Anda bisa terus terang kasih tahu kepada orang tua bahwa ini memang caranya adalah harus menunjukkan bahwa betul-betul kita sebagai orang tua adalah wakil Tuhan, dan salah satu ciri yang terutama adalah Tuhan mengasihi kita. Jadi kita mengasihi anak kita dan kemudian ini bisa kita sampaikan kepada orang tua supaya orang tua ini bisa mengerti. Ya, mudah-mudahan ini bisa menolong kepada orang yang bertanya. Oke, baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut datang dari seorang ibu ini. Bagaimana Pak Pendeta kalau sudah dari kandungan kita sudah doakan dan arahkan supaya anak itu bisa jadi pendeta, dan ketika masa kecilnya pernah mengalami sakit dan orang tua semakin komit mau mengarahkan anak itu jadi pendeta. Dan kalau besarnya dia malah nggak mau jadi pendeta. Apa orang tua tidak merasa bersalah juga Pak Pendeta? Silakan. Ya orang tua dapat merencanakan. Orang tua bisa mempunyai komitmen. Namun anak mempunyai pilihan. Ya, dan kita ingat bahwa masing-masing menentukan akan masa depan walaupun pengaruh orang tua itu sangat kuat, ya.
Tetapi kalau misalnya anak itu akhirnya tidak mau jadi pendeta, tidak usah khawatir ya, sebab dia ya, juga dapat menjadi berkat dalam dia bisa bidangnya. menjadi berkat dalam bidangnya. Ya, saya sebutkan, saya senang kalau anak saya jadi pendeta, ya. Tetapi akhirnya jadi bidang dalam komputer, tetapi menjadi berkat untuk banyak orang. Ya. Kami pergi ke Afrika Selatan ataupun ke Afrika Barat, orang-orang masih ingat ya, Andrew, aduh, dia menolong anak saya, ya, dia menolong ini, ya, memberikan motivasi kepada orang-orang muda kami di Abidjan, artinya, dan sebagainya. Jadi artinya tidak selamanya harus menjadi pendeta. Ya. Mungkin dia jadi ketua jemaat oleh sebab dia memberikan kontribusi kepada jemaatnya, ya. Kami senang anak kami ya, Andrea, ya, walaupun wanita, dia adalah ketua jemaat di gerejanya, dan kami adalah anggotanya. Ya, tapi tidak ada jabatan di gereja, ya, kecuali yang ngajar sekolah Sabat setiap Sabat, ya, dan khotbah mungkin sekali 2 bulan. Tetapi jabatan ketua ada anak kami, ya, ketui. Nah, jadi poinnya adalah ya, jangan merasa bersalah orang tua. Merasa bersalah, ya. Anda bisa memberikan pengharapan, ya, tetapi anak menentukan pilihan. Ya, jadi ingat bahwa tidak harus jadi pendeta menjadi berkat. Jadi supaya orang tua ini mempunyai pikiran yang berbeda, kita dapat menjadi berkat dalam bidang apapun yang kita pilih, ya. Apakah dalam bidang komputer, dalam bidang mengajar, kita bisa menjadi berkat sebagai guru yang mengajar kepada anak-anak. Kita bisa jadi berkat sebagai accountant. Kita bisa jadi berkat dalam berbagai hal. Jadi supaya nggak sedih ini orang tua, ini ibu yang menanyakan pertanyaan ini. Sebab Alkitab kalau baca dalam Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12, Efesus pasal 4, itu ada banyak karunia rohani, ya. Ada karunia rohani untuk mengembalakan, itulah para pendeta, tapi ada juga dalam administrasi, ya. Ada juga di dalam keramah tamahan, ada juga di dalam evangelisasi dan sebagainya. Jadi masing-masing kita punya karunia rohani yang berbeda, tetapi semuanya adalah sebagai anggota tubuh Yesus, ya. Jadi biarlah kita bisa saling mendukung satu sama lain, ya, dan melayani sesuai dengan talenta, karunia rohani, bakat yang masing-masing kita miliki. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, Bapak, saya suka mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu saya. Bagaimana cara saya bilang ke Bapak supaya jangan ungkit-ungkit terus dan dia tidak marah? Biasanya sih marah. Silakan, Pendeta. Ya memang marah kalau umpamanya dia rasa tersinggung, dia punya ego. Tetapi kalau saya rasa memakai sistem komunikasi dengan I statement itu akan menyatakan bahwa Pak, saya rasa nggak enak diungkit-ungkitkan ini. Sekali sudah bilang, sudahlah. Jadi I statement, saya merasa sedih, saya merasa kok selalu diulang-ulangi, historical. Ingat kan? Saya pikir Anda ucapkan terima kasih kepada Papa, ya. Terima kasih sudah ingatkan, ya. Dan ya, saya sudah ambil tekad untuk jadi, ya, untuk lebih baik, ya. Ya. Jadi terima kasih sudah ingatkan, ya. Kemudian Pak, sebab saya sudah berubah dengan pertolongan Tuhan, nggak usah ukit-ukit lagi, ya. Jadi sambil artinya santai saja bicaranya, ya, tidak usah harus dengan marah. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Ini pertanyaan berikut sepertinya nggak tahu apakah ada bersambung atau enggak ini, ya. Maksudnya ada hubungannya, bukan bersambung. Pertanyaan sebagai berikut. Pantas nggak ya, Pendeta, saya memberitahukan kepada orang tua saya nasihat yang Pendeta dan Ibu berikan ini? Oh, maksudnya dalam episode kali ini. Soalnya orang tua saya itu kalau dikasih tahu suka nggak terima, merasa mereka paling benar. Kalau saya tetap kasih tahu terus, kami jadinya berkelahi. Gimana ya? Atau nggak usah dikasih tahu? Gimana ini? Caranya, Pak, ya, ada
program di Obsesi Hati yang bisa dilihat di YouTube, Pak. Ya. Jadi biarlah sang bapak mendengar langsung dari pembahasan. Ya. Ini bagaimana episode yang ke-98 ya, hal-hal yang sangat penting yang anak-anak itu tidak rindukan, ungkapkan, ya, yang tidak ungkapkan, yang perlu diketahui oleh orang tua. Ya. Jadi biarlah orang tua yang dengar langsung. Ya. Jadi kalau anak yang kasih tahu mungkin dia marah, tetapi kalau Kathleen dan saya yang ucapkan mungkin dia tidak marah. Ya, sebab sering inilah anak-anak itu punya perasaan. Ya, kita sebagai orang tua harus ingat bahwa biarpun anak itu masih kecil, biarpun anak itu masih di bawah masih umur yang rendah, tapi mereka punya feelings, ya, mereka punya perasaan. Dan kalau perasaan mereka itu tidak diungkapkan, ya, nah inilah yang menurut itu Paul ini adalah perasaan anak-anak yang tidak diungkapkan, kalau tidak diperhatikan oleh orang tua akan menyebabkan anak itu akan menjadi berontak di hari kemudian. Iya, jadi kebetulan ya kami cukup mungkin cukup dewasa ya. Sudah 3/4 abad ini. 3/4 abad, jadi 75 tahun ya. Jadi umur 75 tahun, jadi mungkin orang tua Anda itu tidak sampai 75 tahun, jadi masih bisa tidak akan marah kalau misalnya dengar anjuran ini. Oke, baik Pendeta dan Ibu. Ini sepertinya pertanyaannya ada lanjutannya ini ya. Pertanyaan lanjutannya seperti ini. Bagaimana lepas dari pengaruh orang tua yang kesannya negatif, quote and quote ya berarti ya. Segala sesuatunya harus seperti yang dimaui oleh ortu, orang tua maksudnya. Oh, ini pertanyaan lanjutannya. Gimana ini Pendeta? Oke. Ini biasa kepada orang tua yang merasa bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Sedangkan kita mesti menyadari bahwa kita sebagai orang tua banyak kita lakukan kesalahan dan tidak mungkin kita menjadi orang tua yang perfect. Nah, anak-anak ini bisa mengatakan dengan terus terang I statement bahwa memang tidak selamanya orang tua itu adalah orang tua yang perfect. Ya. Oke, ini disebutkan bagaimana lepas dari pengaruh orang tua yang kesannya negatif. Ya, itu melepaskan diri itu tergantung kepada Anda punya pikiran, ya, dan pilihan. Sekarang sebagai gantinya yang negatif, biarlah Anda berpikir positif. Ya, saya tidak tahu Anda ini adalah seorang muda atau seorang yang sudah punya anak-anak. Ya, jadi itu dia punya cara atau penanganan bisa berbeda. Oke. Namun kalau seandainya Anda adalah kebetulan anak ya, dari orang tua, harus melihat secara positif bahwa orang tua sering bermaksud baik, ya, tetapi caranya ya yang kadang-kadang tidak baik, yang membuat Anda tidak senang oleh sebab sesuai dengan latar belakang pendidikan, kebiasaan, tradisi yang telah dialami oleh orang tua selama ini. Dipikirnya itulah yang terbaik, ya. Nah, untuk itu Anda bisa bicara secara terus terang, ya, dengan komunikasi yang baik, dengan cara komunikasi yang baik dalam arti I statement, bukan katakan Papa salah, ya. Kamu salah, Papa tidak tepat ini. Ya. Sekarang zaman sudah berbeda, Papa. Ya. Wah, tersinggung lagi. Itu menimbulkan satu, tetapi saya katakan, Pak, kalau boleh saya berikan pandangan ya Pak ya. Ya, saya sedih loh. Ya, sebab Papa mengatakan demikian. Ya, ini adalah satu hal yang perlu untuk diperbaiki. Ya, jadi secara terus terang, ya, pakai I statement, tidak menuduh, ya, tetapi kembali Anda harus mempunyai mindset, ya, bahwa Anda mau positif, ya. Jadi untuk melepaskan pikiran itu tergantung kepada Anda, ya. Jadi itu adalah satu keputusan yang Anda miliki bahwa itu tidak tepat. Namun Anda harus lihat bahwa pandangan orang tua, yaitu yang negatif itu, ya, itu adalah satu perkara yang sesuai dengan latar belakangnya. Tetapi Anda lihatlah motivasinya adalah untuk kebaikan Anda.
Jadi dalam penyampaiannya yang kelihatan negatif, kalau kita bisa lihat bahwa dia memang ada perlu pernyataan yang baik kepada Anda dengan sendirinya bisa melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Tapi pada saat yang sama, Anda dapat mengutarakan dengan memakai I statement. Ya, I statement itu, waduh, sangat berhasil. Tidak bisa dikatakan apa. Saya kecewa karena kok begini cara pernyataannya. Jadi bisa mudah-mudahan. Saya kecewa, saya sedih. Mudah-mudahan jadi itu bisa dengan menolong. tidak menuduh, ya, tetapi kita bisa menyampaikan isi hati. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Anak saya sering sekali menjawab dengan agak kasar atau membentak. Saya sadari ini kebiasaan yang saya lakukan dulu dan anak saya menirunya. Saya sangat menyesal dan belajar untuk berubah. Bagaimana supaya anak saya bisa berubah menjadi anak yang manis dan berbicara dengan baik pada kami orang tuanya? Silakan Pendeta Daniel. Ini betul-betul fotokopi ya. Anak adalah fotokopi orang tua. Makanya kita memang betul-betul sebagai orang tua harus berdoa banyak supaya kita memberikan teladan yang baik. Tapi tidak salah bagi orang tua ini untuk berbicara dari hati ke anaknya. Memang mama dulu selalu begitu ya. Saya suka mentak, tapi saya tahu bahwa itu ada sesuatu yang kesalahan. Minta maaf kepada anaknya. Orang tua bisa minta maaf. Ya. Maaf ya Naya, dulu memang saya kasar ya. Kemudian saya tahu bahwa itu satu hal yang tidak baik ya. Dan saya ingin sampaikan juga sama sayang misalnya ya, bahwa itu bukanlah satu tindakan yang baik ya. Jadi marilah kita lebih lemah lembut ya, seperti apa yang Alkitab katakan. Sahut yang lembut itu memadamkan atau meredakan kegeraman. Ya. Jadi Anda sekarang mulai belajar untuk mengatakan segala sesuatu dengan lemah lembut ya. Maka ia pun masih artinya walaupun sudah sempat itu meniru yang jelek, tetapi bisa coba belajar lagi untuk meniru yang baik. Iya. Terus terang anak itu akan tersentuh loh kalau orang tua itu mau minta maaf. Sebab ada pengajaran dulu orang tua tidak pernah berbuat salah. Waduh, kayak dewa bener, nggak pernah berbuat salah. Tapi kita mesti tahu bahwa kita sebagai manusia yang berdosa sering terjatuh dalam juga pendidikan anak-anak. Dan kalau anak-anak itu lihat kita mau rendah hati untuk meminta maaf, dia akan merasa senang untuk mengikutinya. Saya terus terang, ini sama cucu kita itu. Waktu itu dia nangis karena dia tidak dikasih untuk watch video ya. Tapi setelah saya bilang minta maaf, dia pun terkesan ya, I'm sorry, oh my, I made a mistake, I apologize, can you forgive me? Wah, bisa nggak mengampuni? Wah, dia pun merasa bangga untuk katakan, oke, Oma. Jadi dia terus akhirnya, jadi kita harus rendah hati ya sebagai orang tua. Ini katanya anak sering menjawab dengan kasar. Kalau umpamanya orang tua itu mau meminta maaf kepada anaknya akan melihat kesungguh-sungguhan daripada orang tuanya dan mereka akan sama-sama memperbaiki dalam perjalanan ke surga. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Nah, pertanyaan berikut ini kalau saya bilang ini kebalikannya malah ya, saya baca ya. Tadi Pendeta dan Ibu bilang bahwa anak-anak adalah fotokopi dari orang tuanya. Namun salah satu anak kami sepertinya tidak begitu. Karena kami aktif dan setia di gereja, tapi anak kami ini terlihat tidak tertarik mengikuti acara gereja. Mengapa begitu ya Pendeta dan Ibu? Apa karena pengaruh pergaulannya? Ini nggak fotokopi nih, silakan Pendeta dan Ibu gimana? Ya, satu perkara yang sangat penting ialah bahwa betul bisa pengaruh kepada pergaulannya ya. Tetapi satu faktor yang sangat penting ialah bahwa anak-anak harus belajar dari kecil untuk mencintai akan juru selamat ya, dan merasakan kasih sayang daripada Tuhan dan bisa belajar untuk bersyukur ya untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa
Ya. Jadi kalau misalnya anak ini bisa merasakan bahwa ia sangat dicintai oleh Tuhan dan sebagainya, ya. Jadi kegiatan aktif itu bukan oleh sebab dia disuruh, ya, tetapi oleh sebab dia ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Sebagai respons atas kasih Tuhan yang besar kepadanya. Sering sekali kita merasa bahwa dengan aktif bergiat banyak dan sebagainya, maka kita itu lebih memastikan tentang kita punya keselamatan. Lupa bahwa keselamatan itu hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, anak-anak kita perlu belajar untuk mengasihi akan Tuhan, Yesus Juru Selamat. Kemudian kalau begitu apa yang kita bisa buat untuk Yesus? Ya, jadi mendidik anak, ya, anak-anak masih mungkin 3-4 tahun, ya kami ajar anak untuk pergi dari rumah ke rumah untuk membawa gift, ya, ataupun memberikan sesuatu. Jadi belajar, ya, untuk melayani, ya, dan itu merupakan satu, ya, latihan. Jadi kembali untuk aktif pun merupakan satu latihan. Kenapa? Oleh sebab Yesus sudah, ya, melayani kita, sudah melayani kita, mati buat kita. Ya. Ya. Jadi mungkin poin itu yang perlu ditekankan, ya, sekarang untuk coba membawa anak ini untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepadanya. Sebab kita tidak diselamatkan dengan aktif, ya, dengan menurut, tetapi kita diselamatkan hanya dengan kasih karunia, dan kasih karunia kepada Tuhan itulah yang menghasilkan akan respons untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Ya. Jadi it's the other way around. Jadi sebaliknya, jangan sampai kita pikirkan kita bisa diselamatkan dengan pelayanan kita. Tidak, sama sekali tidak. Apapun tidak bisa kita buat untuk menyelamatkan kita. Hanya kasih Tuhan. Dan karena kasih Tuhan yang begitu besar yang kita selalu renungkan, itu akan mendorong kita untuk juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui aktivitas kita. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawaban-jawabannya pada malam hari ini. Karena memang waktu kita sudah habis, silakan closing statement-nya dari Pendeta Jonathan Kuntaraf. Iya, kita semua mencintai anak-anak kita, ya, dan kita rindu anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang baik, penurut, sukses di masa depan. Dan kami ingin ingatkan kembali bahwa sukses itu haruslah sesuatu yang bersifat holistik. Itu meliputi fisik, mental, rohani, emosi, segala sesuatu. Itulah sebabnya kita perlu memberikan bimbingan, ya, kepada anak-anak ini, ya. Jangan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara pekerjaan dan sebagainya sampai tidak memberikan waktu kepada anak-anak. Dan kita harus melihat dan cukup peka apa yang mereka itu rindukan. Ya, sudah pasti mereka rindukan waktu dari orang tua. Dia merindukan kasih sayang dari orang tua. Mereka tidak mau dimarah di depan orang. Kemudian mereka mau supaya mereka itu merasakan sukacita dalam pelayanan. Jadi kita harapkan dengan pemberian waktu yang diberikan kepada anak-anak ini, maka anak itu dapat bertumbuh, ya, dan sukses dalam fisik, mental, rohani, dan emosi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Biarlah Tuhan berkati supaya para pemirsa yang mendengarkannya dapat mengerti bahwa anak-anak kami juga mempunyai perasaan. Biarlah kami dengan pertolongan Tuhan dapat mendidik anak-anak kami, mencintai anak-anak kami, memerlukan kepentingan mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh secara holistik hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Makasih Engkau telah mendengarkan doa kami ini. Kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum lupa, ya, kita mau sampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Fitri. Ya, Sumampau Sitorus, panjang umur, tetap sehat selalu, setia, dan bahagia, sukacita dalam pelayanan. Iya, happy birthday. Terima kasih untuk doanya Pendeta dan Ibu. Terima kasih banyak. Baik,
Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu pada episode yang akan datang. Tuhan berkati, sehat-sehat selalu ya pendeta dan ibu. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Ucapannya. Baik, saat ini kita akan kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Falicia Suryaatmaja. Kami persilahkan Falicia. Puji Tuhan, baik, terima kasih untuk keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampositorus yang telah memandu acara ini. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun kepada Tante Fitri. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen untuk materi dan nasihat yang sangat baik, yang bukan hanya penting bagi suami istri atau orang tua, tetapi kepada seluruh anggota keluarga. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome di channel 870 atau melalui akun YouTube maupun Facebook Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia yang Anda bisa saksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store maupun Play Store gadget Anda. Sahabat, doa Hope Channel selalu terbuka untuk menerima setiap pertanyaan ataupun topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Falicia Suryaatmaja beserta seluruh kru Hope Channel yang melayani mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan saksikan terus siaran televisi yang mengubah hidup Anda, Hope Channel Indonesia, satu tujuan, satu harapan.